Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan muqaddimah singkat dari kitab yang kita baca, yakni Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid atau ringkasan syarah kitab Tauhid. Jadi kita tidak terlalu berpanjang lebar ya dalam membaca kitab ini. Mu'allif terfokus kepada beberapa makna-makna dari penggalan dalil yang beliau sebutkan, dan juga beliau menyebutkan makna secara umum dari dalil yang diletakkan di setiap bab. Kemudian juga beliau menjelaskan kesesuaian dalil, baik itu ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ataupun nanti ada asar-asar dari para salaf tentang bab yang beliau sedang bahas. Baru kemudian beliau menyebutkan beberapa fawaid atau faidah-faidah di dalam dalil tersebut. Adapun penjelasan secara detail nanti bisa disimak di Ariyahat ya Pak ya. Ariyahat pada subuh kalau nggak salah ada ya. Syarah kitab Tauhid. Baik. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan makna dari kitab Tauhid dan juga dalil yang pertama. Kemudian sekarang kita masuk pada dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Beliau membawakan surah An-Nahl ayat yang ke-36.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru an i'budullah, untuk mengajak beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut, menjauhi taghut. Dalam ayat yang mulai ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua taukid. Situ ada dua taukidnya, lam dan qad. Lam taukid dan qad itu juga untuk mentaukid. Apa arti taukid? Untuk menegaskan, menguatkan. Artinya sungguh-sungguh, gitu, benar-benar telah kami utus dan seterusnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna ba'atsna, walaqad ba'atsna artinya arsalna, itu muradifnya atau sinonimnya arsalna, artinya sama. Ba'atsna dan arsalna, telah diutus. Kulli ummatin, yakni kulli ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas, di setiap umat. Dan umat di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini bermakna sebagaimana yang kita artikan tadi, itu umat setiap kumpulan manusia, ya, ta'ifah, setiap zaman. Namun dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa ada beberapa makna ummah. Secara ringkas kita sebutkan ada 4 makna ummah. Kalau kita menemukan kata al-ummah di dalam Al-Quran, yang pertama maknanya adalah at-ta'ifah, seperti di dalam ayat ini, at-ta'ifah. Sering kita dengar at-ta'ifah al-mansurah. Pernah dengar Pak? Jadi di antara nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? At-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang akan ditolong. Ta'ifah itu maksudnya seperti di dalam ayat yang tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummah, di setiap ummah, di setiap ta'ifah. Adapun makna yang kedua, ta'ifah atau ummah itu bisa berarti al-imam. Imam. Apa artinya imam? Pemimpin. Sebagaimana dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ummah. Tapi di sini bukan maksudnya ta'ifah, karena Ibrahim adalah satu orang. Akan tapi maksudnya adalah apa? Imam yang qanitan, kunut. Kunut itu artinya apa? Patuh, taat. Ya. Bukan kunut, bukan hanya artinya kunut subuh ya. Jadi kunut, qanitan itu artinya patuh, taat kepada Allah. Kemudian juga yang ketiga, al-ummah di dalam Al-Quran itu bisa berarti al-millah. Apa artinya al-millah? Agama. Nah, agama. Sebagaimana dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala katakan, Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami menemukan bapak-bapak kami dahulu di atas ummah, bukan di atas ta'ifah, tapi di atas apa? Di atas agama. Nah, ummah juga di sini berarti apa? Al-millah atau agama. Kemudian yang keempat, arti al-ummah di dalam Al-Quran atau kata ummah, umat, kalau bahasa kita tuh umat ya, umat manusia. Ummah juga bisa berarti az-zaman, waktu ya, az-zaman atau waktu.
Sebagaimana ucapan Yusuf atau di dalam surah Yusuf ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzakara ba'da ummah, dan teringat kepada Yusuf. Ini ayatnya ada ungkapan sebelumnya dan cerita tentang Yusuf beberapa waktu. Ya, jadi dia teringat tentang apa? Tentang kisahnya beberapa waktu. Di situ ummah berarti apa? Zaman, bukan berarti taifah, tidak berarti millah, juga tidak berarti imam. Baik. Itu sekilas makna al-ummah di dalam Al-Quran. Kalau kita menemukan kata ummah ada 4. Ada 4 tadi apa saja? Pak, Bapak mau nyatet tadi. Apa saja? Yang pertama, ada agama, waktu, agama, waktu. Itu yang nomor 3 dan 4. 1, 2 aja. Yang pertama apa tadi? Taifah. Seperti yang apa namanya? Yang ada dalam ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Kemudian yang kedua apa tadi? Al-imam. Nah, imam, pemimpin. Baik. Kemudian rasulan. Kata rasul, ar-rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu, ya, orang yang diberikan wahyu kemudian diperintahkan untuk disampaikan. Makanya sering kita belajar dulu dari zaman kita sekolah perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, di sini bedanya. Kalau rasul dia diberikan wahyu kemudian wajib untuk apa? Disebarkan. Berbeda dengan nabi. Ya, makanya nabi itu lebih banyak daripada apa? Rasul. Termasuk nabi kita Nabi Adam alaihissalam nabi, namun bukan rasul. Tapi setiap rasul adalah apa? Nabi. Nah, itu bedanya, Pak. Ya, setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul pasti dia sebagai apa? Nabi. Makanya nabi atau rasul yang pertama adalah siapa? Nabi Nuh. Adapun nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu manusia yang pertama sekaligus nabi yang pertama. Bukan dari kera ya, tapi kita dari Nabi Adam. Itu tadi perbedaan nabi dan rasul. Sekali lagi, rasul itu orang yang diberikan wahyu dengan syariat, kemudian dia diperintahkan untuk disampaikan. Adapun nabi diberikan wahyu saja, tapi tidak tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Seperti Nabi Khidir misalkan, nabi. Kemudian nabi siapa? Ada yang tahu nama-nama nabi yang bukan rasul? Nabi Adam tadi yang pertama. Nabi, pernah dengar nama Nabi Daniel? Bapak pernah dengar dengan Nabi Daniel? Nggak pernah. Artis saja ada Daniel ya. Baik, itu sekilas. Dengar aja ya. Belum pernah kenalan ya juga kan. Baik. Kemudian u'budullah. Apa arti kata u'budullah? Kata Syekh, afriduhu bil ibadah. Esakan dia. Siapa dia di sini? Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. U'budullah. Jadi esakan dia di dalam peribadatan. Wajtanibut taghut, dan jauhi, utruku. Ya, ijtanibu artinya utruku, tinggalkan. Ya, kemudian wafariqu, berpisah dengan apa? At-taghut. Enggak boleh satu tempat. Ya, nanti apa itu taghut nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Kemudian at-taghut, apa yang dimaksud dengan taghut? Kita sering mendengar kata taghut.
Bapak-bapak ada yang mau menjelaskan apa arti togut? Sering ya ada orang demo-demo togut itu apa artinya togut gitu. Hah? Makhluk yang diibadahi. Oke, ada yang lain? Ada yang lain Pak? Yang ada yang suka dulu turun-turun ke jalan togut-togut? Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Segala sesuatu nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini ya. Ada yang lain dengan bahasa yang pernah Bapak dengar mungkin pemerintah nih itu ya kan? Sering kita dengar di sosmed ya, togut bermudah-mudahan dalam masalah togut. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, togut itu mushtaqun minat tughyan, berasal dari kata at-tughyan. Apa artinya tughyan? Wa huwa mujawazatul had, sesuatu yang melampaui batas. Itu namanya togut, sesuatu yang melampaui batas. Fakullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fahuwa togut. Setiap yang diibadahi selain Allah, tadi sudah disampaikan, setiap yang diibadahi selain Allah, kemudian dengan catatan wa huwa radin, dan yang diibadahi itu ridho ya, kalau enggak ridho bukan togut meskipun dia disembah ya. Catatannya di sini yang pertama, togut itu adalah segala sesuatu yang disembah. Kemudian yang kedua, dia ridho dengan sesembahan tersebut, atau ketika dia disembah dia ridho. Nah, sekali lagi, kalau dia tidak ridho maka bukan togut. Contohnya apa? Apa contohnya Pak? Sesuatu yang emang benar-benar disembah, bukan hanya telanjang mata dilihat itu disembah, tapi dia enggak ridho gitu. Contohnya apa? Nabi Isa alaihissalam. Sahih, Nabi Isa enggak pernah mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah dia mengatakan jadikan aku Tuhan atau jadikan ibuku sebagai Tuhan, satu di antara yang tiga, enggak. Nabi Isa mengajarkan tauhid. Nabi Isa mengatakan ubudullah, sembahlah Allah. Maka di sini keluar dari kata togut adalah Nabi Isa contohnya. Contoh yang lain apa? Ada yang disembah tapi bukan togut. Patung, berhala. Memang dia bisa ngomong, kamu ridho enggak gitu? Apa contohnya? Misalkan ada enggak orang menyembah Ali bin Abi Thalib? Banyak katanya, Masya Allah. Di antaranya ini Bapak katanya banyak. Rafidah terus. Udah Rafidah doang, tapi orangnya banyak. Sampai-sampai ada dalam kitab-kitab mereka mengatakan Ali ibnu Abi Thalib Rabbuna yaumal qiyamah. Ali bin Abi Thalib itu adalah apa? Rabb kita nanti di hari kiamat. Kata siapa? Orang Rafidhah mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Begitu pula orang-orang yang menyembah mayit, misalkan orang soleh udah mati disembah, belum tentu dia ridho dengan sesembahan tersebut. Contohnya seperti yang awal-awal terjadinya kesyirikan, menyembah tiga atau patung ketiga orang soleh. Siapa namanya? Lat, Uzza, Manat. Ini adalah orang soleh. Namun ketika sudah meninggal dunia, dibuatkan patung yang mirip dengan apa? Dia. Kemudian orang-orang yang membuat patung itu hilang. Generasi berikutnya dibisikkan, dulu nenek moyang kamu itu nyembah patungnya. Padahal dia orang saleh. Ya, maka dia bukan tauhid, maksudnya seperti itu. Atau ada orang-orang yang guru kepada orang-orang saleh zaman sekarang, belum tentu orang saleh itu adalah tauhid, itu maksudnya. Baik.
Kemudian adapun disebutkan di sini di catatan kakinya biar lebih jelas, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebutkan taghut itu ada 3 jenis. Ya, wa taghut kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Taghut itu adalah semua yang melampaui batas-batasan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ma'bud. Apa itu ma'bud? Kan kita sering la ilaha illallah. La ilaha ma'bud. Apa arti ma'bud? Sesuatu yang diibadahi. Ini yang pertama tadi, itu yang pertama makna taghut. Sesuatu yang diibadahi tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini taghut berupa sesuatu yang apa? Diibadahi, au matbu', atau yang diikuti. Sesuatu yang diikuti. Contohnya misalkan seperti apa? Nabi palsu misalkan. Nabi palsu itu kan banyak pengikutnya kan? Banyak pengikutnya. Meskipun gimana pun ajarannya itu pasti ada pengikutnya. Yang sampai hal-hal yang enggak masuk akal saja itu banyak pengikutnya. Kalau dia ngaku nabi misalkan, sampai zaman dahulu, dari zaman dulu sampai sekarang. Baik. Kemudian juga au muta', atau sesuatu yang ditaati. Misalkan ada pemimpin, dia nyuruh untuk melanggar perintah Allah, atau dia menghalalkan, kalau bahasa gampangnya, dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kemudian dia diikuti, maka itu adalah taghut. Sampai di sini jelas Pak, taghut ada berapa? 3. Bisa berupa sesuatu yang disembah, bisa berupa sesuatu yang diikuti, seperti tadi kita contohkan nabi palsu, atau bisa dukun, ya, ataupun yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang ditaati. Ketika seseorang memerintahkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang menyelisih syariat, kemudian dia diikuti, maka dia adalah apa? Taghut. Maka pengikut ketiga jenis orang ini belum tentu dinamakan taghut. Itu maksudnya apa? Ya, misalkan ada yang mengikuti dukun, pengikutnya itu belum tentu namanya taghut, tapi itu namanya apa? Pengikut taghut. Jadi berbeda antara taghut dan pengikut taghut, tentunya berbeda ya kan. Siapa tahu ikut-ikutan ya, dia orang jahil misalkan, atau mengikuti hawa nafsunya. Akan tapi ketiga orang ini yang yang disembah, kemudian dia ridho, kemudian dia diikuti sebagai nabi palsu ataupun orang semisalnya, kemudian yang dia ditaati, ini adalah namanya taghut. Itu ada 3 jenis tadi. Maka dari sini belum tentu sebuah pemerintah itu pemerintah apa? Taghut. Dilihat apakah dia termasuk 3 poin ini atau tidak. Nanti bisa ditimbang sendiri ya Pak ya. Baik. Itu tadi makna kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Adapun makna secara umum dari ayat yang mulia ini di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Beliau mengatakan annallaha subhanahu wa ta'ala yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nas rasulan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus di setiap ta'ifah, di setiap kelompok, wa qarn, di setiap zaman, di setiap waktu, dari manusia itu seorang rasul, seorang utusan yang yad'uhum
ila ibadatillahi wahdah, yang tugas pokok, tugas utama dari Rasul tersebut adalah apa? Menyeru, mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini tugas Nabi dan Rasul. Tugas Rasul yang diutus oleh Allah ada dua. Apa tadi? Menyeru beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan apa? Peribadatan kepada selain Allah. Falam yazal yursilur rusula ilan nas, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus utusannya kepada manusia. Bidzalika, dengan hal itu, dengan hal tadi yang kedua poin tadi, menyembah kepada Allah kemudian meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Munzu hadatsasyirku fi bani Adam, sejak awal mula terjadinya kesyirikan terhadap anak Adam. Kapan itu? Fi ahdi Nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa Nabi Nuh atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam sampai ditutup oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi dan rasul lagi. Setiap yang ngaku nabi dan ngaku rasul pasti dia bohong. Itu intinya, Pak. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penutup nabi dan rasul. Maka setiap yang ngaku nabi, gimana pun bentuknya, mungkin sekaya apapun dia, sesakti apapun, pasti dia apa? Bohong. Pasti dia bukan apa? Bukan nabi dan rasul. Baik. Kemudian itu tadi diantara makna secara umum dari ayat yang mulai ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya dari awal sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk visi yang satu, yaitu untuk mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Adapun kesesuaian ayat ini dengan bab, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat yang mulai ini dengan bab. Apa babnya ini, Pak? Ada yang tahu nggak nama babnya, Pak? Tahun lalu pertemuan yang hadir. Ini Bapak ini. Bapak hadir bulan lalu? Bapak kayaknya hadir ya, Pak. Bulan lalu hadir. Apa judul babnya? Bukan. Bapak tadi bilang apa, Pak? Ada yang lain? Belakang, yang di belakang. Bapak apa judulnya? Hadir bulan lalu? Enggak. Baik. Bapak ingat judulnya, babnya? Bukan judul kitabnya. Bab. Jadi bab apa gitu? Enggak. Ada yang ingat? Kitabut Tauhid, Pak. Kan judulnya apa? Kitabut Tauhid. Pertemuan lalu sudah kita bahas apa itu kitab, apa itu tauhid. Baik, adapun kesesuaian ayat surah An-Nahl ayat yang ke-36 dan dengan bab kitabut tauhid. Beliau mengatakan anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki, bahwa berdakwah kepada tauhid dan melarang dari perbuatan kesyirikan hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Dia adalah tugas. Jadi mengajak kepada ibadah kepada Allah dan melarang daripada kesyirikan adalah tugas atau pekerjaan atau profesi. Dari mana?
dari para rasul yang pernah diutus wa atba'ihim, dan para pengikut rasul tersebut. Maka orang-orang yang mengemban amanah dakwah, atau kita sebenarnya bisa saja disebut sebagai dai, Pak, sesuai dengan ruang lingkup yang kita ajak. Misalkan kita mengajak anak atau istri kita di rumah, kita dai mengajak, atau keluarga kita juga sebagai dai. Maka fokus prioritasnya adalah tentang tauhid, mengajak kepada tauhid, mengajak untuk tidak menyekutukan Allah, sebagaimana apa? Sebagaimana Rasul atau para Rasul, terutama Nabi kita SAW juga demikian, mengajak kepada tauhid. Sebagaimana juga ayat ini Allah katakan, an'ibudullah, mengajak beribadah kepada Allah dan apa? Menjauhi kesyirikan. Ini kalau kita mau berprofesi sebagaimana profesinya para Rasul, ini kita harus berdakwah, bukan kepada yang lain. Fokus yang pertama adalah apa? Mengajak ibadah kepada Allah, ya, bukan kepada partai misalkan, ataupun kepada hal-hal yang urusan dunia. Ini kesesuaian ayat-ayat yang mulai ini dengan bab Kitabut Tauhid. Kemudian Syekh juga menyebutkan beberapa faidah yang dapat diambil dari ayat yang mulai ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu 'anil syirk, bahwa hikmah atau tujuan diutusnya para rasul adalah berdakwah kepada tauhid dan apa? Melarang dari kesyirikan. Ini hikmah atau tujuannya, visi misinya, ya. Kemudian yang kedua, yang lebih menguatkan dari tujuan atau hikmah dari diutusnya tersebut, beliau mengatakan anna dinal anbiya wahidun, bahwa agamanya para nabi itu satu, sama agamanya. Apa yang dimaksud dengan sama agamanya di sini? Pokok-pokok ajarannya. Adapun syariatnya berbeda-beda, puasanya berbeda, jihadnya berbeda. Bahkan dahulu ghanimah nggak boleh diambil, zaman Nabi boleh diambil. Sholatnya pun berbeda, kita cuma 5 waktu. Tata caranya pun berbeda, namun visi misi atau pokok dakwahnya adalah sama. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Beliau mengatakan bahwa para nabi itu bersaudara, satu bapak beda ibu, dan agama mereka satu. Maksudnya adalah apa? Apa maksudnya kok beda bapak beda ibu? Di sini maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama, agama atau pokok ajarannya sama satu, yaitu tadi surah An-Nahl ayat yang ke-36, anibudullah wajtanibut taghut, mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Maksud dari wa ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda, maksudnya syariatnya yang berbeda-beda, ajarannya berbeda, ya, puasanya berbeda, apalagi misalkan syariat cara sholatnya berbeda, ya. Akan tapi pokok ajarannya adalah apa? Sama. Dari Rasul yang pertama sampai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh bahwa agama para nabi itu satu, wa huwa ikhlasul ibadati lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Masih poin yang kedua, wa tarkus syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum, dan meninggalkan kesyirikan meskipun syariat-syariat mereka berbeda. Tadi seperti yang kita jelaskan, ya. Maksud dari agama para nabi itu sama adalah
sama-sama ikhlas beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan meskipun syariat mereka berbeda-beda. Dan juga dalam masalah puasa, misalkan agama-agama dahulu juga disyariatkan untuk berpuasa. Sebagaimana kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, meskipun caranya berbeda-beda. Baik. Yang ketiga, anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, bahwa risalah itu umum, mencakup semua umat, terutama risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, ini berlaku untuk semua manusia. Kenapa dia harus berlaku pada seluruh manusia? Ya karena namanya penutup, udah nggak ada lagi risalah, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ada yang diganti, ada yang ditetapkan, ya, disempurnakan. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan hujjah itu tegak kepada seluruh hamba. Nggak ada lagi alasan nggak tahu atau nggak ngerti agama setelah apa? Setelah diutusnya Rasul. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya berkaitan dengan tujuan atau alasan orang-orang yang ngaku-ngaku, oh saya nggak tahu, saya nggak ngerti dakwah misalkan, saya nggak tahu makanya saya melakukan ini. Tapi dengan datangnya Rasul, kemudian diturunkannya kitab, nggak ada lagi hujjatun ba'da Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada hujjah, nggak ada alasan-alasan bilang nggak tahu setelah apa? Diutusnya para Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita jeda azan dulu. Fadhal bagi yang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Kemudian yang keempat di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan idhamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Besarnya atau agungnya perkara tauhid, menunjukkan apa? Besar atau agungnya perkara tauhid. Kenapa? Karena dia menjadi kewajiban bagi seluruh umat. Meskipun syariatnya berbeda-beda, tapi tauhid tetap satu. Semuanya diperintahkan untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan salah satu tujuan yang paling utama dari diutusnya para rasul kepada manusia. Kemudian yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Di dalam ayat ini, di sini juga terdapat sebagaimana rukunnya la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan rukun la ilaha illallah. Apa itu rukun la ilaha illallah, Pak? Ada yang masih ingat? Pada pertemuan yang lalu, rukunnya ada dua. Yang pertama, menetapkan. Yang kedua, menafikan. Baik. Yang pertama apa? Menafikan dulu. Ya, dalam rukunnya la ilaha illallah di situ ada nafi, menafikan. Tadi disampaikan seluruh peribadatan apapun bentuknya, manusia kah, jin kah, ataupun yang semisalnya, apalagi batu-batuan, patung-patung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menetapkan hanya satu yang berhak untuk disembah. Sebagaimana di sini disebutkan apa? Ada nafi dan ada apa? Al-isbat. Mana nafinya di dalam ayat ini? Ijtanibut tagut. Jauhi apa? Tagut. Ijtanibu itu fi'il apa? Fi'il amr, perintah. Untuk apa? Meninggalkan para tagut, baik itu yang disembah ataupun yang apa tadi? Yang diikuti ataupun yang ditaati.
Jadi togut itu ada 3 bentuk, Pak. Disembah, diibadahi, tadi udah. Disembah, diikuti, dan ditaati. Meskipun nggak ada stempel namanya togut, tapi kalau masuk ke 3 kriteria tadi bisa dikatakan togut. Ya, dia nggak mungkin mengatakan, oh saya togut, ikuti, nggak mungkin. Maka nggak akan diikuti kalau ngaku seperti itu. Tapi kalau masuk kriteria tadi, terutama tadi masalah yang pertama, dan dia ridho, catatannya harus ridho. Kalau nggak ridho maka bukan. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidaklah sempurna. Tauhid seseorang tidaklah sempurna kecuali dengan kedua-duanya. Kecuali dengan harus beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah meninggalkan kesyirikan. Wa anna nafi al-mahdha laisa bitauhid. Menafikan saja tanpa menetapkan bukan tauhid yang benar. Sebaliknya, wal isbatal mahdha laisa bitauhid. Menetapkan saja tanpa menafikan, ini juga enggak benar tauhid. Ada enggak orang seperti ini, Pak? Dia menetapkan aja, dia enggak mau menafikan. Sampai-sampai mengatakan apa? Ya semuanya Tuhan apa namanya? Nah itu Tuhan kita baik, Tuhan mereka juga baik. Kita ke surga, dia juga ke surga, jalan sesuai dengan keyakinan dia. Ada yang demikian, Pak? Banyak, Pak. Ya, sampai-sampai salamnya pun semuanya disebutkan. Itu juga diantara indikasi-indikasi apa? Pengen jalan selamat, nggak mau bertentangan. Padahal Nabi SAW itu dibenci gara-gara apa? Gara-gara tauhid, bukan gara-gara akhlak. Dari zaman dahulu bahkan beliau dijuluki sebagai apa? Al-Amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya, akhlaknya mulia, nggak ada yang mencerca akhlak dan nasab Nabi. Namun ketika beliau mendakwahkan kepada kedua hal ini, tauhid dan menjauhi kesyirikan, berubah 180 derajat. Jadi Al-Amin menjadi apa? Majnun, gila, tukang sihir, pemecah belah. Sekarang juga sama, pemecah belah umat, segala macam distempel kepada orang-orang yang mengajak tauhid dan menjauhi kesyirikan. Maka ini harus berjalan dua-duanya. Kalau kita bertauhid, kita juga wajib menafikan syirik dan wajib menjauhi diri dari kesyirikan. Enggak boleh berkumpul juga bertauhid, tapi berkumpul juga sama orang-orang yang sedang melakukan apa? Kesyirikan. Ini enggak boleh. Harus ada al-wala dan al-bara. Apa artinya wala? Loyalitas. Al-bara berlepas diri, loyalitas kepada tauhid, berlepas diri kepada kesyirikan, termasuk pelakunya, termasuk semua yang berkaitan dengan kesyirikan tersebut. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan, dan juga bisa termasuk sebagai catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dan kita berdoa juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan apa? Bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan bisa beribadah di sana dengan maksimal. Baik. Jika ada pertanyaan sesuai dengan bab, dipersilakan. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Jadi togut setiap ibadah dan biar itu. Kalau kayak batu, pohon itu termasuk apa? Togut apa? Kategori apa? Termasuk togut. Tapi dia nggak bisa ngomong itu. Iya. Dia nggak mau apa namanya? Dia termasuk yang disembah. Yang ridho ini berkaitan dengan manusia. Kalau batu, ya pasti dia apa namanya? Dia nggak akan mungkin bisa ngomong saya ridho apa enggak. Tapi dia termasuk kategori togut, meskipun dia nggak bisa ngomong maksudnya. Termasuk pohon-pohon yang dikeramatkan, togut.
Ya, karena dia apa? Karena dia benda mati. Tapi batu itu sendiri, batu secara dasarnya emang dia kan nggak bisa kenapa-kenapa dan dia nggak bebani syariat. Meskipun dia nanti masuk ke akhirat, dia akan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Yang berkaitan dengan ridho tadi berkaitan dengan manusia atau jin, siapa lain. Karena dia dibebani apa? Syariat yang dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk mata, bukan makhluk, benda mati, maka dia tetap disebut sebagai tagut, termasuk keris. Ya, karena dia apa? Dia disembah. Lagi keris, nggak tahu apa namanya itu, dimandikan setiap bulan purnama, ya kan? Termasuk hewan tagut kalau dia disembah. Ada yang menyembah hewan banyak. Iya. Gitu Pak ya. Benda mati tagut. Adapun tadi sekali lagi yang berkaitan dengan wahwa radin bil ibadah, berkaitan dengan manusia dan jin. Karena ada yang menyembah malaikat juga. Ada enggak yang ada yang menyembah malaikat juga kan? Dan dia enggak akan pernah ridho malaikat tersebut. Kemudian ada pertanyaan lain? Taib, ya. Mungkin bisa tanya untuk penjelasan sedikit tentang Allah walilladzina amanu yukhrijuna al-zulumati ila nur walladzina kafaru walladzina kafaru awliya'uhum yukhrijunahum ila zulumati ila nur. Mungkin ada Ustaz yang tersebut di ayat tersebut. Gimana Pak? Bisa diulang? Allah walilladzina amanu yukhrijunahum ila zulumati ila nur walladzina kafaru awliya'uhum yukhrijunahum Minan nuri ila zulumat. mungkin hanya untuk penjelasan ayat tersebut dan yang tahu kan ada 20 Ustaz kalimat itu. Iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya untuk di dalam kalimat itu Ustaz seperti apa? Apakah semua itu kan dengan orang-orang kafir itu kan tahu itu Ustaz. Mungkin hanya penjelasan Orang-orang kafir walinya adalah tagut. Iya. Mengeluarkan dia dari cahaya kepada kegelapan. Ya bisa berupa 3 tadi. Nanti mungkin insya Allah akan disebutkan juga ayatnya di sini tentang tagut. berarti semuanya Ustaz kalau misalnya di luar alim berarti itu penyembah itu Ustaz termasuk hukum itu Ustaz. Apakah itu termasuk hukum selain Allah itu hukum tagut Ustaz? Hukum selain Allah apakah termasuk hukum tagut maksudnya? Maka tadi kita sampaikan, misalkan ada pemimpin nih. Ini kita nggak sebutkan pemimpinnya. Pemimpin buat undang-undang selain Al-Quran. Kemudian dia mengatakan ini lebih baik daripada Al-Quran. Kemudian pemimpin ini membuat undang-undang yang menyelisih Al-Quran. Contoh, Al-Quran, syariat kita mengatakan bahwa zina itu haram. Kemudian pemimpin ini mengatakan oh zina itu halal. Nah, pemimpin ini bisa dikategorikan sebagai tagut. Karena dia apa? Karena dia menghalalkan yang haram. Dia kategorinya yang ketiga al-muta', yang ditaati. Jadi tinggal kelompokkan saja ini termasuk yang mana. Ya Pak ya. Misalkan kita sebagai kepala keluarga nyuruh keluarga kita misalkan jangan puasa misalkan. Karena puasa itu enggak wajib misalkan. Bisa kita jadi tagut Pak kalau diikuti oleh anak istri kita. Ada enggak orang mengatakan puasa enggak halal? Enggak halal. Puasa enggak wajib. Ya ada juga. Maka dia cakupannya luas. Jadi bukan hanya kepada pemerintah saja. Mungkin yang buat undang-undang, yang mengatakan Al-Quran undang-undang selain Al-Quran lebih mulia daripada Al-Quran. Ini bisa dikategorikan sebagai tagut dalam makna yang luas. Gitu Pak ya. Baik, yang terakhir. Kalau nggak ada kita tutup. Mas, ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.